Ya, dalam dissenting opinionnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyebut putusan MK terkait batas usia 40 tahun atau pernah sedang menjabat sebagai kepala daerah sebagai Qufadis Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana media memandang putusan itu, dan untuk mengulasnya sudah hadir di studio pemimpin redaksi iNews.id ada Bang Zen Teguh. Assalamualaikum Bang Zen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Kita tahu kemarin seru tuh. Lini media massa, media online semuanya juga tertrigger dengan keputusan MK, dan terlebih ada dissenting point. Dari iNews.id sendiri, bagaimana Anda melihat dinamika ini? Ya, kita patut mempertanyakan ya, betul-betul. Bahkan kalau boleh dibilang ini sebenarnya putusan apa-apaan ini MK ini. Karena ada sangat banyak sekali keganjilan dan itu sangat wajar sekali kalau kemudian Hakim Konstitusi Pak Saldi Isra dan juga ada tiga kan? Empat Hakim Konstitusi ini yang mengajukan dissenting opinion mempertanyakan. Saya lebih tepat memandang ya, kami sebenarnya ini NO atau gugatan tidak diterima itu barangkali juga sangat logis. Baik. Kenapa begitu? Karena oke lah, kita pertama mempertanyakan tentang legal standing. Legal standing, ya. MK ini biasanya begitu rigid, dia sangat ketat sekali ketika menentukan seseorang ini mempunyai kedudukan hukum atau tidak. Sementara dalam putusan yang 90/2023 yang dikabulkan kemarin, kita lihat siapa pemohonnya. Apakah betul dia punya legal standing? Itu yang pertama. Namanya legal standing kan ada syarat ya. Apakah betul dia dirugikan konstitusinya? Kan dia juga, mohon maaf ya, hanya mahasiswa yang versinya dia hanya untuk mencoba. Dia bukan kepala daerah, bukan politisi yang sangat punya peluang untuk maju. Dari sisi mana kemudian dia dirugikan konstitusionalnya? Nah, ini lemah sekali. Nah, biasanya MK sangat ketat sekali soal legal standing. Begitu tidak memenuhi syarat, ya udah gugatan tidak diterima. Baik. Itu hanya salah satu poin. Karena menarik kalau kita lihat dari legal standing pun sebenarnya tidak begitu kuat ya. Betul. Seperti Anda sebutkan tadi, bahwa sebenarnya MK harusnya dari awal sudah menyaring ya. Tidak perlu membawa ini ke ranah yang lebih luas lagi atau stage-nya lebih besar lagi. Nah, kalau ada anggapan publik Bang Zen bahwa ya dengan adanya putusan ini ya publik nggak salah juga kan, namanya manusia punya asumsi, punya pendapat yang cukup liar gitu ya, terkait bagaimana dinasti, hubungan antara tadi hakim dengan presiden dan keluarga. Bagaimana Anda melihat gejolak ini di publik? Ya, kita bisa merekam ya pendapat setelah putusan itu bagaimana itu terjadi. Kita lihat reaksi masyarakat, kemudian juga apa yang mereka salurkan di media sosial. Semuanya banyak yang mencerca ini. Artinya MK telah tanda kutip berubah, masuk ke ranah politik. Makanya ini seperti mahkamah politik gitu. Jadi dari putusan itu kemudian berkembang lah ya stigma dia telah melenceng dari fungsinya sebagai penjaga konstitusi. Harusnya kan dia the guardian of constitution gitu loh. Nah, ini kan dari banyak keganjilan itu dalam putusannya, kemudian yang 3 hakim mengabulkan, 2 yang ini juga tanda kutip aneh lagi, alasan berbeda, sehingga di-includekan sebagai orang yang mengabulkan. Makanya yang dissenting juga kalah. Nah, ini kan kemudian kita dapat memahami seolah-olah kemudian ada nafsu politik gitu ya, ada syarat kepentingan di sini kemudian. Nah, dan kita tahu sebenarnya background ini ya banyak yang merasa bahwa kasus ini atau permohonan ini, uji materi ini karena apa gitu. Nah, ini kemudian kan juga menyeret ada satu personal yang kemudian diposisikan berpeluang untuk maju capres itu. Nah, makanya tidak heran kemudian publik sempat berpikir bahwa ya Mahkamah Konstitusi telah menjadi mahkamah keluarga gitu. Nah, ini kan ya sangat logis ketika publik mempertanyakan itu dengan banyaknya putusan yang ganjil ini. Saya sebagai anak muda ya, milenial, Gen Z itu nggak masalah siapapun kalau mau menyalonkan, tapi ada proses yang harusnya MK juga memahami itu dari awal ya. Yang banyak dikritisi banyak pihak termasuk tadi legal standing. Nah, kalau dengan putusan ini Bang Zen, apakah ini juga akan mempengaruhi nantinya peta
perpolitikan kita jelang pemilu ini, karena kan memang ya tadi disebut-sebut ada A, B, Z yang akan diuntungkan dari keputusan ini. Tanggapan Anda? Yang jelas putusan ini kan telah melahirkan norma hukum baru ya. Artinya kepala daerah yang pernah atau sedang menjabat, meskipun dia belum berusia 40 tahun, dia bisa maju menjadi capres atau cawapres. Baik. Karena putusan MK ini adalah bersifat final dan mengikat, tentu KPU kan meresponnya dengan akan mengubah PKPU. Nah, tentu saja ini nantinya pasti akan mengubah, melahirkan dinamika baru. Oke. Kan kalau kita lihat background sebenarnya ya sudah berapa kali sih pilpres langsung, dan yang dulu-dulu juga tidak mau mempermasalahkan batas usia capres. Tiba-tiba di sini kemudian menjadi rame, dan asal tahu aja gugatan batas usia ini kan tidak hanya yang mengajukan, tidak hanya satu, tapi belasan dalam 3 gelombang. Tapi kemudian yang diputuskan ini. Nah, begitu sudah lahir norma hukum baru, tentu kan siapapun yang memenuhi syarat yang diputuskan MK itu sangat mungkin dia maju gitu. Tentu ini akan mengubah konstelasi politik gitu. Tapi lagi-lagi kita tidak boleh berasumsi dulu ya kan. Ya, Semua saya juga menghormati bagaimana banyak pihak termasuk Pak Mahfud, Pak Jokowi juga sudah berkomentar bahwa silakan ditanyakan ke MK, bahwa beliau juga menghormati proses hukum ya, proses yang sedang berlangsung. Tapi kalau kita lihat lagi Bang Zen, dari tren pembacanya inews.id ini, apakah memang seperti yang kita sebutkan di awal bahwa banyak masyarakat mostly hampir seluruh menolak atau merasa keberatan keputusan ini, atau presentasinya seperti apa sih dari pembaca inews.id sendiri? Ya, kalau pendapat kita, ya betul. Sebagian besar ya, semuanya mempertanyakan itu. Artinya itu seperti menjadi keresahan publik kan, kecemasan, dan itu kan nuansanya itu bahkan sebelum putusan orang banyak mempertanyakan, dan begitu ternyata putusan itu seperti yang diduga bahwa akan seperti ini, maka reaksinya menjadi besar sekali. Begitu juga pembaca di portal-portal kita di inews.id. Dan ini diperparah dengan dissenting point tadi ya. Betul. Bahwa ada pernyataan dari hakim itu sendiri terkait putusan yang dianggap aneh nih Bang. Sangat aneh, bahkan ini bisa disebut akrobat hukum. Kalau Pak Saldi Isra dan selain yang disampaikan di persidangan dan juga udah diunggah di website resmi MK, kan dalam RPH ya, rapat permusyawaratan hakim waktu mengambil putusan, dalam putusan yang lain sama ini soal batas usia capres. 8 hakim konstitusi hadir tanpa Pak Ketua, Pak Anwar Usman. Dan di situ 6 hakim sudah menyatakan bahwa menolak untuk itu. Kemudian dalam gugatan yang lain, ternyata kemudian hadirlah Pak Ketua ini. Pak Anwar. Yang pertama tidak hadir dengan alasan kalau tidak salah ya, ini kemudian dia menyatakan untuk menghindari konflik of interest. Tapi dalam pembahasan gugatan yang lain RPH hadir. Nah, inilah yang disebut oleh Pak Saldi Isra ini telah mengubah putusan ya. Artinya komposisi hakim ini turut mempengaruhi putusan yang dihasilkan. Sebenarnya kalau kita tarik ya garis ke belakang, sebenarnya ketika Pak Ketua juga menjabat ya di awal ya, itu sudah ada banyak kritikan sebenarnya. Betul sekali. Bagaimana posisi beliau yang juga tadi masih kerabat Pak Jokowi, dan ya lagi-lagi saya menghargai orang ya Bang dengan segala kapasitasnya, tapi kita juga punya norma ya, punya sesuatu yang mungkin kadang ya bukan tidak mungkin publik akan punya persepsi berbeda ketika putusan itu melibatkan anggota keluarga presiden atau ya keluarga tertentu ya Bang ya. Makanya kemudian civil society ini mendesak Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa gitu. Ya, artinya dari putusan ini memang kan kental sekali ya nuansa konflik of interest-nya gitu. Nah, ini kan juga dari banyak pakar hukum juga mengkritisi ini memang banyak sekali keanehan, mulai dari prosesnya, kemudian yang tadi disampaikan Prof. Saldi bahwa ada perubahan yang sangat cepat yang tidak biasa terjadi, cacat formel, kemudian ya dalam bahasa lain ada penyelundupan hukum di situ. Nah, ini kan juga menjadi banyak pertanyaan. Artinya ya kalau masih kerabat ada konflik interest, ya memang itu mestinya memang ya, sangat tidak etis lah gitu. Untung Bang Zen ini bukan saudara saya ya, tapi saudara sekantor. Tapi karena kalau kita bicara dinamika dari publik, pandangan memang ya tidak bisa
kita pungkiri ya Bang ya. Memang akan seperti itu, tapi lagi-lagi proses ya sudah diputuskan, tapi semoga apapun nanti bisa ada perbaikan mungkin ya Bang. Ini yang paling penting mestinya ya. Kenapa ini salah satu yang menjadi tanda kutip cacat ya. Sesuatu yang tidak diatur oleh konstitusi ya, Undang-Undang Dasar 1945, batasan usia itu kan tidak diatur di undang-undang. Nah, karena tidak ada itu sebenarnya menjadi kewenangan atau kebijakan hukum terbuka dikembalikan ke pembentuk undang-undang. Dalam hal ini dalam hal ini DPR dan pemerintah. Betul. Nah, inilah harusnya MK yang betul mengambil alih. Baik, Bang Zen, terima kasih atas waktunya. Sukses untuk teman-teman di iNews.id ya, dan semoga kita ketemu lagi insya Allah dalam bahasan yang lebih menarik lagi ke depannya. Terima kasih Bang Zen.